Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Malam ini pembahasan kita ini sangat menarik ya, judulnya ya. Apa judulnya malam ini? Judulnya Bahasa Kasih. Bahasa Kasih. Saya pribadi mendengar judul ini adem ya perasaan hati ini ya. Kalau saya langsung ngebayangin bahasa kasih apa itu? Bahasa malaikat kah? Iya, jadi gitu. dengar judulnya aja adem hati kita jadi adem gitu. Dan saya jadi teringat juga satu syair lagu. Ajarilah kami bahasa kasihmu. Jadi teringat saya. Tetapi sejuk ya langsung ya. Langsung damai hati ini ya. Betul. Tetapi kita sabar saja. Kita akan dengar pembahasannya akan dibawakan oleh narasumber kita. Pendeta Kuntara dan Ibu Kathleen Kuntaraf ya pada episode kali ini. Baik, sebelum kita mulai acara kita langsung saja membacakan ayat tema kita pada malam hari ini yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 sampai yang ke-8. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan yang ke-8 dengan judul perikop kasih. Demikianlah firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami tinggikan dan kami puji nama-Mu Tuhan. Oleh karena satu kesempatan yang indah, kami boleh mengikuti acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Tuhan, acara ini telah berlangsung dari tahun lalu Tuhan, dan kami banyak mendapatkan satu kesaksian dari sahabat-sahabat pemirsa yang ada di rumah bahwa acara ini banyak sekali mengubahkan rumah tangga yang mengalami banyak masalah, dan juga banyak mengubahkan tabiat dari para suami, istri, bahkan anak-anak. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan acara Obsesi Hati pada malam hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang turut campur tangan di dalam acara ini. Tuhan pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya, agar acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nama Tuhanlah yang ditinggikan dan dimuliakan. Berkati peralatan yang digunakan di Hope Channel Indonesia, baik internet ataupun segala kru yang mengambil bagian. Biarlah acara ini boleh berlangsung tanpa gangguan apapun. Tuhan, hamba secara khusus berdoa untuk Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf yang menjadi narasumber kami. Biar urapan dari surga boleh menjadi bagian mereka, sehingga pembahasan pada malam hari ini, bahasa kasih, akan dapat memperbaharui semua rumah tangga yang menyaksikan pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang baik. Ampuni dosa kami yang begitu banyak Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Yesus kalau Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Kami mengundang para pemirsa agar dapat mengirimkan pertanyaan-pertanyaan seputar topik pembahasan yang akan dibawakan sebentar, ataupun bila ada persoalan rumah tangga yang ingin ditanyakan atau ingin dicari solusinya, silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda, ataupun melalui media sosialnya via YouTube ataupun Facebook. Silakan menuliskan pertanyaan Anda beserta lokasi di mana Anda berada, tidak perlu mencantumkan nama Anda. Dan narasumber kami akan membawakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Anda, dan kiranya itu dapat memberikan solusi dan menyelesaikan persoalan kita. Kami juga mengingatkan kepada para pemirsa yang ada di rumah, kalau saudara punya satu kesaksian bahwa oleh karena menyaksikan Obsesi Hati, kehidupan rumah tangga saudara diperbaharui oleh Tuhan,
kami rindu untuk saudara boleh kirimkan kesaksian saudara kepada tim Hope Channel Indonesia melalui nomor call center yang ada di layar kaca Anda nanti, sehingga kami pun, kru Hope Channel, kami sebagai host dan juga narasumber kita, Pendeta Kuntara dan Ibu Kathleen Kuntara, akan merasa dikuatkan dengan kesaksian yang saudara berikan. Jadi, jangan ragu-ragu untuk memberikan kesaksian saudara, agar itu juga boleh menguatkan kita semua. Dan juga diingatkan apabila saudara mempunyai permintaan judul yang rindu dibahas oleh Pendeta Kuntara dan Ibu Kathleen Kuntara, silakan kirim judul yang saudara ingin bahas kepada tim Hope Channel Indonesia. Kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom, Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom. Leo, Fitri, pemirsa yang berbahagia di Indonesia atau di mana saja. Kita Selamat tahun baru lagi ya. selamat Ya, tahun selamat baru tahun dan baru. kita selalu bertemu setiap minggu nih. Saya sendiri senang selalu bertemu dengan Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara ya. Ya. Banyak Jadi- pelajaran-pelajaran, Banyak pelajaran. Karena terus terang penting yang pembahasan kita dibahaskan, pembahasan yang dapatkan. dibawakan itu sebenarnya bukan hanya untuk pemirsa, untuk kami berdua juga. Jadi Ya. kami ini mendapat les private gratis. Terima kasih. Supaya lebih sayang. Ya, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Oke, kami persilahkan Pendeta dan Ibu untuk membawakan topik pembahasannya. Silakan Pendeta. Baik, seperti sudah dikatakan, kita punya judul adalah tentang 5 bahasa lima bahasa kasih. Wah, apa yang terjadi dengan dunia ini atau rumah tangga kalau tidak ada kasih ya? Oh, berantakan. Wah, sebab kasih merupakan suatu dasar daripada suatu kebahagiaan ya. Jadi apakah itu anak-anak atau orang tua atau siapa saja, kita semua memerlukan Kasih. kasih ya. Dan telah dibacakan tadi ayat yang terdapat di dalam 1 Korintus 13:4-8 ya. Itu definisi yang sangat baik. Inilah definisi yang alkitabiah ya. Jadi kasih itu adalah sabar, kasih itu murah hati ya, dan Cemburu, Iya. nggak membanggakan diri, nggak sombong, ya tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, nggak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, dan menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, dan kita mengetahui bahwa kasih itu adalah tidak berkesudahan. Ya. Luar biasa sekali. Ya. Dan apa yang terjadi dengan apa yang kita telah bahas pada minggu yang lalu tentang persiapan pernikahan, Ya. akhirnya sesudah menikah, wah, kita dapatkan orang-orang ternyata yang terjadi adalah kasih mereka menjadi tawar. Iya. Dia Iya. merasa hampa. Ya. Ya, dipikirkan apalagi sudah dapatkan anak menjadi penghalang daripada kasih. Apakah benar demikian? Iya. Hubungan makin renggang dan mulai memikirkan bahwa pasangan bukanlah orang yang tepat. Ini sudah kawin salah ini. Bahaya, katakan wah ini bukan orang yang tepat, kalau gitu bukan jodoh dengan saya, akhirnya menikah lagi. Hanya berlangsung berapa lama, kemudian ya masalah lagi. Ya. Kemudian bercerai lagi, menikah lagi, masalah lagi. Nah, apa sebetulnya yang menjadi suatu masalah? Bagaimana supaya kita menghindarkan itu bisa terjadi? Kita harus mengerti akan bahasa kasih. Nah, itulah satu hal yang sangat penting sekali. Baik, 5 bahasa kasih yang kita akan bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kata-kata pendukung atau kata-kata yang mendorong. Kemudian yang kedua adalah saat-saat mengesankan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menerima hadiah-hadiah. Nah, hadiah apa yang paling disenangi orang? Itu yang kita akan coba bahas, dan kemudian dari segi pelayanan. Ya. Dan kemudian kelima adalah bahasa kasih yang disebutkan dengan sentuhan fisik. Iya, sentuhan. Sebab rupanya sentuhan itu bahaya, artinya bahaya, tetapi juga menguntungkan. Ada
ada sentuhan yang bermasalah. Ya, ada Ya. sentuhan yang juga memberikan makna yang baik kepada kita. Oke, jadi kita coba lihat kepada kata-kata pendukung. Apa yang dimaksudkan ya? Ya, Bahasa kasih pertama ini, kata-kata pendukung. ya. Jadi di dalam keluarga itu perlu untuk kita memuji apa yang kita punya suami atau kita punya istri telah lakukan. Sering sekali orang tuh, nggak usah lah bilang puji-puji nanti jadi kepalanya besar. Tapi Padahal pujian itu sangat penting sekali ya. Itu encouraging. Aduh, tadi makanan enak sekali ya. Jadi Terima kasih ya. Saya senang lagi loh kalau misalnya di ini kita makan ini lagi Iya. besok. Ya. Jadi itu adalah satu pujian ya, sederhana tetapi itu membuat suasana menjadi sangat enak sekali ya. Jadi kata pendukung yang pertama kita harus ingat adalah pujian. Kemudian kata-kata pendorong. Ya. Kata encouraging ya. Iya. Jadi jangan kita membuat orang itu rendah, tetapi kita mendorong, uplift orang itu, encourage orang itu. Aduh, ya kasihan tadi capek sekali ya. Iya, Tapi capek sekali. ini penting sekali ya. Jadi seperti tadi pagi jam 2 kita baru tidur Iya. pada rapat ya. Ya, tetapi ya enggak apa-apa, ini pekerjaan Tuhan. Jadi mendorong. Ya. Jadi kita harus mendorong satu sama lain. Kata-kata mendorong itu adalah merupakan satu kata pendukung yang merupakan suatu bahasa kasih yang sangat penting dalam rumah tangga. Kemudian kata-kata yang ramah, jangan kata-kata yang kasar, kata-kata sayang, ya, ramah, ya. Jadi walaupun mungkinnya ada sesuatu perkara yang tidak enak, tetapi disampaikan dengan Cara yang ramah. Kita Ya. sudah bahas tentang kata-kata yang kita sebutkan tadi. Dengan- Saya sedih loh. I Ya. statement. I statement, saya sedih ya. Saya merasa sedih oleh sebab apa yang telah terjadi, apa yang kita harus buat untuk kebaikan ini. Terus kata-kata yang merendah, ya. Ya. Oh, kata merendah itu bukan memberikan suatu perintah ya, tetapi boleh saya, bolehkah tolong saya Ya. untuk ini ya. Kebetulan saya sangat sibuk sekali dengan urusan ya kantor ini. Apakah boleh tolong ini merendah ya? Ya. Bukannya kamu kerja apa di rumah ya? Saya sudah sibuk-sibuk Sudah sibuk sekali di kantor Nggak ini lihat. bisa buat ini. Wah, Itu itulah memerintah. ya memerintah. Tetapi kita membuat dengan satu perkara yang lebih merendah, Memohon, ya. Memohon. ya. Aduh, rumah kita agak kotor ya, ya. Apakah boleh ya? Tolong disapuin Tolong dulu ya, atau ikut apa. bantu sapu dan sebagainya. Kebetulan saya sudah harus masak dan sebagainya. Ya. Jadi itu adalah satu kata-kata yang rendah. Jadi ini kembali kata mendukung, kemudian kata-kata yang positif, ya. Jadi kata positif yang menunjukkan ya sesuatu yang baik. Dengan memberikan semangat dan memberikan kata-kata dan kata-kata pujian dan katakan wah luar biasa sekali ya. Apa yang telah dibuat ini PowerPoint-nya jadi lebih bagus sekali ya. Tadi yang saya bikin itu jelek ya, tetapi menjadi sangat bagus. Oh, terima kasih banyak ya. Jadi kata-kata yang positif yang kita sampaikan ya. Jadi kembali, ini adalah bahasa kasih yang sangat penting sekali untuk disampaikan. Ya. Ingat ya, hal ini. Jika kita ingin mengembangkan hubungan intim, maka kita harus mengetahui hasrat satu sama lain. Apa orang punya keinginan satu sama lain. Itu yang kita positifkan, itu yang kita tunjukkan. Dan jika kita ingin mencintai, kita perlu tahu apa yang diinginkan pasangan kita. Ya. Apa yang diinginkan, itulah yang kita buat. Ya. Dan kadang-kadang kita tidak mengerti akan keinginan dari pasangan kita, dan itulah yang kita harus diskusikan. Nah, apa yang terjadi? Ini ada masalah antara Betty dengan Tony. Ingat tidak? Dia merasakan pernikahannya sudah hambar dan bertemu dengan marriage counselor, penyuluh pernikahan. Masing-masing disuruh, oke, coba tuliskanlah apa hal-hal yang positif tentang pasanganmu. Itu yang dianjurkan oleh marriage counselor atau penyuluhan dari pernikahan ini. Sebab dua-duanya sudah merasa, wah ini kita punya kasih sayang ini sudah hambar. Kita ini sudah
penuh dengan omelan, kemudian kita sudah merasa tidak cocok dan sebagainya sesudah 2 tahun. Sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa sering kasih mesra dan sebagainya itu menghilang sesudah masa 2 tahun. Itu yang paling lama, kadang-kadang baru 6 bulan sudah mulai hambar ya. Jadi dalam keadaan yang seperti ini ya, jadi mereka datang kepada penyuluh pernikahan. Kemudian apakah yang dikatakan? Oke, daftar dari Betty tentang Tony. Ya, yang baiknya apa itu? Apa? Ya, dia tulis kayak ini banyak kebaikannya. Ia tidak pernah absen sehari pun dalam 12 tahun. Ia agresif di dalam pekerjaannya. Berarti he is a hard worker. Dia kerja keras ya. Bagus sekali. Kemudian dia telah menerima kenaikan pangkat selama tahun-tahun ia bekerja. Ia selalu memikirkan cara bagaimana memperbaiki produktivitasnya. Ini adalah satu perkara yang positif daripada suami dari Betty. Dan kemudian dikatakan ia membayar cicilan rumah setiap bulan. Jadi tidak pernah apa. Orang adalah suami yang sangat bertanggung jawab. Ia juga membayar listrik, gas, dan air. Dan ia membeli mobil untuk rekreasi kami 3 tahun yang lalu. Kan bagus itu. Jadi berarti dia memikirkan kebahagiaan daripada keluarga. Dia membawa rumput atau mempekerjakan orang untuk melakukannya tiap minggu di musim semi dan musim panas. Kemudian kita coba lihat lagi yang ketujuh. Yang daftar yang ketujuh yang ditulis oleh Betty tentang Tony, dia menggaruk daun-daun kering atau mempekerjakan orang untuk melakukan di musim gugur. Karena di sini kan kalau musim gugur itu jatuh terus daunnya. Jatuh, dia punya daun-daun yang kering jadi harus digaruk itu supaya dikumpulkan. Dia menyediakan banyak uang untuk sandang pangan bagi keluarga. Dan ia membuang sampah kira-kira seminggu sekali. Dan ia menyediakan uang buat saya untuk membeli hadiah-hadiah Natal untuk keluarga. Dan dia setuju saya boleh membuat apa saja dengan uang dari hasil pekerjaan paruh waktu saya. Part time ya. Jadi part time itu uangnya saya bisa membuat apa saja yang saya mau. Itu adalah urusan Anda. Itu kan satu suami yang sangat penuh perhatian. Jadi waktu dilihat banyak sekali kebaikan daripada Tony. Kemudian penyuluh pernikahan itu katakan, apakah Anda sudah sampaikan itu? Jadi katakan inilah kalimat-kalimat yang harus dikatakan, saya senang sekali dengan apa yang telah dibuat ini. Jadi itulah yang sangat penting kepada setiap orang, melihat apa yang Anda senangi daripada pasangan Anda dan sampaikan itu kepada pasangan Anda. Itu adalah bahasa kasih yang pertama. Bahasa kasih yang kedua. Bahasa kasih yang kedua adalah saat-saat yang mengesankan. Apa saat-saat yang mengesankan? Adalah pada waktu kita kebersamaan duduk sama-sama dan cerita sama-sama. Ada orang yang duduk tapi nggak ngomong satu sama lain. Kita waktu di cruise itu kita lihat, aduh kawan kita ini kebetulan kan duduknya di meja satu, meja lain, dia duduk tapi nggak ada ngomong sama sekali suami istri. Jadi kebersamaan itu harus ada perkataan yang menyenangkan yang disampaikan. Tapi paling sedikit paling senang kebersamaan Jadi kebersamaan harus merupakan satu hal yang mengesankan Waktu piknik bersama atau dalam jalan-jalan bersama atau di tempat tidur walaupun hanya pillow talk. Jadi bercerita bersama itu merupakan saat yang mengesankan. Jadi percakapan mengesankan apabila pasangan Anda sedang berbicara, usahakan agar Anda menjaga bahwa Anda saling berpandangan. Jadi ada eye contact. Jangan istri lagi ngomong, suami baca koran begini. Jadi nggak ada eye contact Ini masalah komunikasi yang kita sudah pernah bahas. Baik. Jangan mendengarkan pasangan Anda sambil melakukan sesuatu yang lain. Apa saja coba perhatikan Anda harus mendengar. Jangan suami lagi cerita enak-enak tentang pekerjaannya, keberhasilannya, istri menjahit aja. Jadi rasanya seperti dia tidak dihargai dengan pembicaranya. Kemudian mendengar untuk mengetahui pasangan Anda Jadi apa yang terjadi tadi di kantor begitu begitu. Jadi dia rasanya pun semangat untuk ceritakannya. Perhatikan bahasa tubuh Jangan lupa bahasa tubuh mungkin tidak sempat mengatakan apa-apa, tetapi membuat sesuatu
hal yang sangat penting dan ini pengaruhnya sampai 55%. Iya. Penting Body sekali. language. Ya, body language. Oke. Dan menolak untuk menyela. Jangan lagi orang lagi bicara sudah terus dipotong, ya. Jadi biarkan dia bicara, jangan menyela, supaya dia merasa bahwa dia punya kesempatan untuk menceritakan itu dihargai. Ya. Oke. Jadi itu poin yang sangat penting. Ya, jadi dalam bahasa yang sangat mengesankan itu kadang-kadang perlu belajar berbicara. Jangan menang-menang why. Nggak dikasih tahu macam tadi itu ya. Si Betty dia kasih tahu semua dia punya kebaikan daripada suami, tapi nggak pernah dia nyatakan. Iya. Jadi dia harus belajar bicara. Jadi mengetahui bahwa sang istri misalnya, istri senang sekali kalau misalnya suami datang itu ambil waktu untuk berbicara ya. Jadi dan suami oleh sebab kita sudah pernah bahas ya bahwa dia sudah keluar semua vocabulary-nya sebab lebih banyak kata-kata yang daripada laki-laki daripada perempuan dia sudah keluarkan semua, jadi dia mau diam saja. Maka padahal istri sedang untuk bercerita. Dalam hal ini sang suami harus belajar untuk berbicara. Belajar untuk menyatakan. Kemudian kita harus lihat tipe-tipe personalitas. Ada katanya tipe seperti laut mati ya. Oh, dia terima aja apa yang orang itu bicarakan. Dia berterima itu. Nah, tapi ada yang cepat tidak pernah berhenti. Itu artinya gunpowder, ngomong terus ya. Jadi kita harus mengerti akan personality, ada personalitas daripada kita punya pasangan. Kemudian bagaimana coba mendukung satu sama lain sesuai dengan personalitas tersebut. Ya. Dan kalau kita mengatakan bahwa kita sendiri adalah seorang yang pendiam, ya paling sedih. Oh iya, begitu mami, begitu sayang. Ya, jadi menunjukkan apa namanya bahwa waktu bersama adalah waktu yang mengesankan. Kemudian kita aktivitas mengesankan. Tengoklah ini orang tua ini dua-dua senang dia berenang. Oke, kita kadang-kadang senang berenang, senang main games misalnya Mexican Train, atau senang pergi cruise sama-sama. Itu adalah waktu-waktu yang sangat mengesankan. Itu merupakan bahasa kasih. Jangan hanya kerja aja. Tidak ada waktu rileksnya. Oh, kita sudah di atas 70 tahun ini ya. Tetapi kita sering games bersama-sama. Jadi kembali membuang dan kadang-kadang games yang bikin kita ketawa lebar luar biasa ya. Nah, jadi ini adalah satu hal yang mengesankan sama-sama. Oke. Nah, sekarang ditanyakanlah ya hal yang berkesan bagi Betty yang Tony harus tulis. Yang dia susun. Tony ini susun ini dia punya daftar apa-apa yang berkesan bagi Betty. Jadi Betty ya tuliskan. Oke, kalau tadi Tony yang tuliskan. Ini ya. Tony yang susun. Oke, jadi Tony yang menyusun. Jadi Betty coba melihat apa yang Tony itu susun ya, apa yang bagus ya. Yang pertama dia bilang, Betty itu suka keluar dengan mobil untuk berekreasi pada akhir pekan, pergi ke pegunungan, kadang-kadang bersama dengan anak-anak, kadang-kadang hanya kami berdua. Itu dia sadar itu bahwa istrinya senang. Itu adalah yang mengesankan untuk Betty. Kemudian Betty itu merasa senang sekali ya. Kalau misalnya dia jemput untuk makan siang. Iya, Tony menjemputnya untuk makan siang di restoran yang bagus, bahkan kadang-kadang di rumah makan padang misalnya. Ya, terus kemudian dia tahu bahwa ada punya time together ya. Jadi dia akibat karena ada anak, dia undang orang untuk jadi babysitter menjaga anaknya selagi dia membawa Betty keluar makan malam. Hanya mereka berdua. Jadi ada masa berpacaran. Ya, ini yang Betty senang. Ya, kemudian apabila saya pulang malam, duduk dan berbicara dengannya mengenai pekerjaan saya di hari itu dan mendengar sementara ia menceritakan kepada saya tentang pekerjaan dia pada hari itu. Kemudian dia tidak ingin untuk nonton TV itu sementara kami berbicara misalnya. Jadi eye contact. Jadi itu merupakan satu hal yang sangat menyenangkan untuk Betty. Ya, kemudian yang kelima dia menyediakan waktu berbincang-bincang dengan anak-anak mengenai pengalaman mereka di sekolah. Tiap kali kalau pulang anak-anak sekolah, jangan kita bilang, "Halo Ma, halo Pa." Nah, gimana sekolahnya itu? Wah, Betty sangat senang sekali untuk mengetahui aktivitas anak-anak itu di sekolah.
Kemudian misalnya menyediakan kartu untuk bermain dengan anak-anak, ya, ada Bible games ya dan sebagainya. Ini rupanya hal yang sangat mengesankan bagi Betty. Ya, kemudian pergi piknik bersama-sama anak-anak pada hari Minggu dan jangan mengeluh tentang semut dan lalat. Karena kalau kita piknik kan kita, wah lalat lah berteman, aduh kita ngomel-ngomel, ini lalat ini, aduh ini makanan sudah banyak semut. Jangan, kita enjoy saja the togetherness, kebersamaan itu. Kemudian yang sangat mengesankan bagi Betty adalah kalau berlibur dengan keluarga minimal sekali setahun. Ya. Ingat kita sudah bicarakan mengenai pentingnya berlibur kan, harus ada waktu berlibur sebab berlibur itu mempunyai dampak yang positif kepada anak-anak. Kemudian berjalan-jalan bersamanya dan mengobrol bersamanya sambil jalan-jalan. Jangan jalan satu di depan, satu di belakang 10 km. Wah, Kevin paling tidak suka kalau saya jalan agak cepat. Jadi harus bersama-sama dan sebagainya. Berjalan. Nah, ini yang mengesankan untuk Betty. Nah, kalau begitu ya, maka ya aspek utama dari saat-saat mengesankan adalah kebersamaan, bukan kedekatan. Kadang-kadang berdekat tidak ngomong apa-apa, tetapi kebersamaan ya. Maka kebersamaan berarti perhatian yang dipusatkan. Jadi harus lihat itu yang sangat mengesankan untuk Betty ya, atau untuk istri Anda. Maka itulah yang selalu kita harus buat. Itulah bahasa kasih, ya. Itulah bahasa kasih. Ya. Kemudian kita harus ingat juga bahwa banyak dari kita dilatih untuk menganalisa masalah dan menciptakan solusi. Kita lupa bahwa perkawinan itu adalah satu hubungan, bukan satu proyek untuk diselesaikan atau masalah untuk dipecahkan, tapi untuk didiskusikan bersama-sama. Jangan kita, inilah ini solusinya, ya. Tetapi kebersamaan dalam diskusi problem itu akan membuat lebih intim, ya. Jadi ingat itu, perkawinan adalah relationship, hubungan, ya. Jadi hubungan, jadi waktu kebersamaan itu sangat mengesankan, apalagi untuk istri ya. Oh iya, istri sangat senang itu. Ini kalau misalnya ada waktu untuk bersama-sama berkisah dan sebagainya, itu sangat penting sekali. Itu merupakan suatu bahasa kasih. Kemudian ingat lagi yang berikut. Jika Anda harus mempelajari bahasa percakapan yang mengesankan, mulailah dengan mencatat emosi-emosi yang Anda rasakan apabila Anda berada jauh dari rumah. Kalau dari rumah baru terpikir-pikir, enak sekali ya waktu kita berbicara begini, begini. Jadi itu kita catat supaya waktu pertemuan itu kita bisa mengaplikasikan ini. Iya, senang sekali waktu kita makan di restoran sama-sama. Sekarang saya sendirian, jauh sekali daripada keluarga. Kemudian ada perkara-perkara yang tidak senang, ya itulah yang kita harus hindarkan. Jadi itulah yang harus dipelajari, ya, dan dicatat bersama-sama. Ingat lagi, satu cara untuk belajar pola baru adalah menentukan waktu untuk berbagi setiap hari, di mana Anda masing-masing berbicara mengenai 3 hal yang terjadi pada diri Anda hari itu dan bagaimana perasaan Anda mengenai kejadian tersebut. Nah, jadi sangat penting untuk kita sharing, ya, kita sampaikan, jangan menang-menang wae. Ya. Jadi ini sharing bersama-sama itulah yang mempertumbuhkan akan hubungan. Ya, kami mengikuti banyak sekali apa yang disebut family enrichment seminar, ada marriage commitment, marriage encounter, banyak juga ada dari marriage encounter di Indonesia. Ya, jadi kami ikuti banyak sekali dan prinsipnya ialah apa? Komunikasi, yaitu mengambil waktu senangnya untuk selalu berkisah, artinya bercerita bersama-sama dan sebagainya. Inilah yang mempertumbuhkan suatu hubungan sehingga tidak bosan, ya, sebab bisa saling mendukung, kemudian bisa mendapatkan pujian, kita juga memuji dan sebagainya, ya, dan memberikan akan dorongan satu sama lain. Okay. Kemudian sekarang bahasa kasih yang ketiga. Apa bahasa kasih yang ketiga? Itu adalah kalau orang itu memberikan hadiah. Apakah dia, tengoklah ini wanita ini sudah tua-tua begini pun dia dapat kado, dia sangat senang sekali kan. Dia lihat, aduh berarti saya ini masih diperhatikan. Bukan hanya memberikan kado pada waktu pacaran, tapi waktu sudah tua juga. Kado itu bisa berbentuk barang yang diberikan atau bisa juga membentuk uang. Sebab seperti Chinese itu katakan ya, nanti saya beli barang nggak dia suka, ya saya kasih angpau aja, ya dikasih uang, terserah dia mau beli apa dia mau.
Ini bukan sesuatu perkara yang seperti uang belanja biasa ya. Ya, enggak. Ya, tetapi adalah sesuatu yang dihadiahkan, gift ya. Berikan sesuatu ya, oh ya, kamu belilah sesuatu ya, untuk sesuatu yang disukai dan sebagainya. Bukan hanya pada waktu hari ulang tahun saja, ataupun juga waktu Christmas dan sebagainya, tetapi ada sesuatu masa di mana kita berikan sesuatu ya. Tetapi apakah pemberian yang terbaik? Adalah pemberian diri sendiri. Kalau kita bisa memberikan diri kita untuk mempunyai waktu kebersamaan, itu adalah yang terbaik. Iya, waktu adalah pemberian yang sangat penting sekali. Ingatlah, ini satu hal yang sangat penting. Kehadiran fisik di saat kritis merupakan hadiah yang paling berharga yang Anda dapat berikan. Ini adalah bahasa kasih yang utama bagi pasangan Anda daripada menerima hadiah. Saya teringat sekali waktu papa saya, kita baru pindah ke Amerika, baru mendarat. Nah, terus kita mendengarkan dari kita punya brother-in-law, ipar kita, oh papa sudah meninggal. Langsung Jonathan katakan, oh saya akan terbang sama-sama dengan Anda, pulang kembali ke Indonesia. Jadi malam itu kita kembali terbang ke Indonesia. Itu ada satu hadiah yang paling berharga bagi saya. Sebab saya merasakan bagaimana sedihnya kehilangan ayah, tapi suami itu mengerti bahasa kasih dengan itu mengikuti saya. Dalam masa Kristen, saya teringat juga waktu saya di Surabaya untuk suatu tugas untuk mau pergi ke Malang, tiba-tiba mendapatkan telepon, ya papa saya meninggal. Ya, langsung jadi kemudian apa yang dibuat oleh Kathleen? Langsung saya katakan, okay, I will go. I will fly. Jadi saya langsung dari Singapura terbang langsung untuk menemani suami. Sebab saya tahu suami dalam keadaan berduka cita, dan kalau kehadiran saya itu jauh lebih berharga daripada hanya kirim uang. Dan ini masa kritis ini banyak macam-macam, kadang-kadang ada mungkin kecelakaan ya, nabrak mobil ya, maka sangat penting kepada pasangan itu untuk untuk hadir di sana, apalagi seperti melahirkan. Ada yang melahirkan, dia bilang, oh ya sudah melahirkan, terus langsung dia main softball. Waduh, kita pikir istri itu lagi dalam keadaan sakit melahirkan. Dia terus bilang, oh ya sudah, pokoknya sudah lahir anak, sudah, oke, kita keluar main softball. Atau kadang-kadang istri mau pergi ke rumah sakit, ingat mengenal cerita di Afrika itu, dia harus pergi sendiri ke rumah sakit untuk melahirkan. Itu sangat kasihan sekali. Atau kadang-kadang, wah, saya punya waktu buat badminton ini. Jadi lebih pentingkan badminton daripada pasangannya, istri dan suami. Jadi ingatlah, dalam masa krisis maka kehadiran daripada suami ataupun istri adalah sangat penting sekali. Kemudian yang berikut bahasa kasih adalah pelayanan. Bahasa kasih keempat yaitu servis, melayani. Ada orang katakan, saya seperti doormat aja, artinya keset kaki, diinjek-injek aja. Saya melayani, saya kayak pembantu aja, cuci piring apa semua nggak ada. Apakah memang? Ya memang kalau doormat itu kan nggak ada jiwa ya, jadi dia bisa diinjek-injek. Tapi ini kan kekasih kita. Orang yang melayani itu harus kita hargai ya. Kekasih kepada kita, kekasih yang dilayani, bukan doormat ya. Jangan sampai pasangan Anda merasa bahwa bahwa dia itu adalah hanya sebagai pembantu. 20 tahun tugas saya hanya untuk masak, hanya untuk cuci, kemudian bahkan pasangkan dia punya kaos kaki, semir dia punya sepatu dan sebagainya. Padahal itu semua itu adalah benda mati. Jangan lupa ya, pasangan Anda adalah kekasih. Bukan doormat, bukan keset kaki. Hargailah dia, bukan barang mati. Harus menunjukkan kasih sayang bahwa ia dikasihi. Kemudian kedua kita lihat mengatasi stereotip. Orang kan selalu bilang, kalau itu dapur urusan mama lah, urusan istri lah. Ya, tapi kalau istri lagi repot, ya, lagi ini, apa salahnya suami tolong cincang-cincang atau potong-potong atau cuci kayak atau apa? Ya, kita sering sekali kalau saya lagi masak, suami juga tolong untuk
set the table, taruh Oh. apa supaya kita bisa makan bersama-sama. Jangan kita hanya stand apa bos. Jadi kemarin juga begitu kan. Kemarin waktu kita pulang sama-sama di supermarket, oke, wah rupanya waktu kita sudah Sangat pepet, sudah ya. pepet sekali. Jadi, oleh sebab saya pun harus siap-siap juga untuk rapat dan sebagainya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, kita potong saya sama-sama. potong bawang, dan Ya, Catherine cuci ini apa dan Ya. sebagainya. Ya. Sama-sama. Ya. Jadi kita harus hilangkan stereotip. Orang selalu berpikir bahwa pekerjaan rumah adalah pekerjaan perempuan, tapi tidak harus kita juga Ya. saling menolong. Itu adalah bahasa kasih. Ya, kemudian ingat, permohonan memberi arahan pada cinta, tetapi tuntutan menghentikan aliran cinta. Iya. Jadi kadang-kadang kita kata, boleh tolong untuk Iya, melakukan tolong ini." cuci ini ya, tolong Iya. ini apa. Tapi jangan bilang, kok duduk-duduk saja, kok Iya. nonton TV aja. Saya ini lagi repot. Tolonglah datang ke sini. Wah, itu justru kalau kita komen Iya. seperti ibu memberikan order kepada anak. Ya. Ini Itu adalah satu perkara yang harus dihindarkan. Iya. Oke. Kemudian ya, cerita tentang Maria dan Markus menghadapi tantangan, masing-masing merasa pasangannya tidak memberikan pelayanan yang diharapkan. Ya. Kemudian apa yang diminta oleh penyuluh pernikahan? Iya, marriage counselor itu minta Meminta agar masing-masing memberikan daftar pengharapan yang dibuat oleh pasangannya. Ya. Kemudian apakah daftar Markus? Nah, inilah daftar Markus. 1, bereskan tempat tidur tiap-tiap hari. Oh, padahal tidur sama-sama di satu tempat tidur. Tapi dia mengharapkan istrinya untuk alas bedspread tutup itu, bereskan tempat Ya, tidur. usahakan agar wajah si bayi dibasuh waktu aku pulang. Ya. Aduh, masa nggak bisa? Kalau kayak istrinya lagi repot, bayinya punya muka lagi ceromot-ceromot itu, ya ambillah tisu paper, kasih basah supaya dia bisa supaya dia bisa sayang bayinya. Kemudian masukkan sepatunya dalam lemari sebelum aku pulang. Bukan main, ordernya setengah mati. Kemudian coba untuk mulai masak setidaknya sebelum aku pulang supaya kita bisa makan dalam waktu 30-40 menit setelah aku pulang. Benar-benar mempunyai sikap yang sangat merendahkan kepada istrinya. Oke, tetapi itulah yang diharapkan oleh Markus. Ya. Maka ingatlah, apa yang kita lakukan satu sama lain sebelum menikah bukanlah petunjuk dari apa yang kita akan lakukan setelah menikah. Iya, ya, itu jelek sekali ya. Jadi di foto ini bagaimana sebelum menikah, oh dia bersujud, will you marry me, katanya. Maukah menikahi saya? Ya. Tapi setelah sesudah menjadi istri, kamu harus taruhkan sepatu lah, harus segini apa. Aduh, betul-betul sangat berlainan sekali. Tidak diteruskan pernyataan kasih sayang waktu pacaran itu di dalam masa perkawinan. Namun demikian, apa yang diharapkan oleh pasangan kita, ya kita perlu untuk usahakan untuk lakukan, sebab itulah yang boleh mempertumbuh akan suatu hubungan. Ya. Ingat lagi. Ya, karena berbagai perubahan sosiologis dalam 30 tahun terakhir di banyak negara tidak ada lagi stereotyping dari peranan pria maupun wanita dalam masyarakat. Sama-sama kita kerja. Jangan sekali-sekali pernah mengatakan bahwa pekerjaan cuci piring adalah pekerjaan istri. Urusan anak adalah istri itu ibu. Ya, saya sangat sedih sekali ada ketemu dengan teman panggil makan, dia bilang, anak ini yang begini. Oh, itu urusan kamu yang selesaikan. Padahal sama-sama anak daripada suami istri harus sama-sama mendidik anak-anak itu. Bukan urusan istri aja. No stereotyping. Yeah. Kita sama-sama bekerja. Yang menyampaikan itu saya ingat orang yang betul-betul kaya raya dan punya perusahaan besar sekali. Ya. Tetapi apa yang terjadi ialah selalu menganggap bahwa pokoknya dia cari uang, masalah rumah tangga ataupun anak-anak itu adalah soal istri. Kebetulan anaknya itu mempunyai masalah lagi. Ya. Jadi itulah sebabnya penting sekali untuk menghindarkan stereotip. Ya. Jangan stereotip. Sama-sama kita bekerja. Nah, kemudian sekarang bahasa yang kelima, apa itu? Itu bahasa kasih yang kelima adalah sentuhan fisik ya. Tubuh ini memang disediakan dengan banyak sekali syaraf-syaraf untuk perasaannya itu. Kalau disentuh itu enak ya, bagus. Tapi ada sentuhan nggak enak ya, yang bisa ditampar. Tempeleng lah, itu pun sentuhan, tetapi itu tidak bagus. Ya. Tetapi kami sangat sedih sekali mendapatkan surat-surat yang menyebutkan tentang kadang-kadang ada suami yang suka pukul istrinya, kasihan sekali. Oke. Nah,
bahasa kasih seperti apa yang dibuat oleh misalnya Yesus waktu dia ada di dunia ini, dia juga coba apa? Menjamah, ya, Touching. memegang, Ya, touching itu, ya. Jadi touching. Sentuhan Jadi fisik. sentuhan adalah satu perkara yang sangat penting, Ya. ya. Dan apalagi dalam masa krisis, Ya. ya, maka sentuhan sangat penting sekali. Pelukan adalah sesuatu perkara yang sangat penting. Penting, Ya, kita coba lihat, sentuhan fisik bisa membuat atau menghancurkan suatu hubungan. Iya. Ya, kalau misalnya nonjok, sentuh. Iya, tapi sentuhnya kasar ya, Iya. atau menendang atau apa. Tapi sentuhan fisik bisa menyampaikan benci atau cinta. Jadi lihatlah cara-cara kita bagaimana kita menyentuh pasangan kita. Iya. Apakah pernyataan benci kena ditendang, ditempeleng, atau memeluk kena disayang. Oke, Iya. jadi kadang-kadang kita mengusap begini ya, kita usap. Iya, kelihatan atau tidak? Usap. Oke, usap itu adalah sayang. Tetapi kalau Jatuh, waduh. ya, itu menunjukkan sesuatu apa? Kemarahan. Itu adalah satu perkara yang kita harus ingat. Jadi ingat, jika bahasa kasih yang utama bagi pasangan Anda adalah sentuhan kasih, tidak ada fisik. yang lebih penting daripada Memeluknya sementara dia menangis. Ya kalau orang itu menangis dibentak lagi. Oh, cengeng gembreng. Tapi kita coba menyelami. Apa dia nangis kenapa? Kena susah dan apa? Kalau dia peluk aja itu dia sudah rasa aduh senang sekali. luar biasa sekali. Jadi kembali ya, menemukan bahasa kasih yang utama, apa yang paling sangat memberikan apa hal yang baik yang menyenangkan kepada Keluarga. istri atau kepada suami. Jadi coba lihat apakah mungkin kata-kata mendukung atau saat-saat yang mengesankan. Sama-sama. Atau menerima hadiah. Ingat, hadiah bisa juga merupakan kado atau bisa juga merupakan uang atau juga bisa merupakan waktu yang kebersamaan. Kehadiran. Kehadiran. Ya. Kemudian pelayanan atau Ya. sentuhan fisik. Ya. Jadi masing-masing harus menemukan bahasa kasih yang utama bagi Anda yang disenangi oleh pasangan kita. Ya. Oke. Kemudian bagaimana masalah seksual? Ya, sebagian besar masalah-masalah seksual dalam perkawinan tidak banyak bertaut dengan teknik fisik, tetapi berhubungan dengan segala sesuatu yang memenuhi kebutuhan emosional. Ingat yang kita sudah bicarakan bahwa kita harus adakan foreplay dari sejak pagi, ya. Bagaimana kita menyayangi, menolong satu sama lain, itu adalah sesuatu foreplay yang bagus, ya. Jadi masalah perasaan yang dinyatakan. Ya, itu paling penting sekali. Kemudian 3 cara untuk menemukan bahasa kasih utama bagi Anda. So, Anda ingin tahu bahasa kasih mana yang baik, ya? Oke, pertama adalah apa yang dilakukan pasangan Anda atau yang lalai dilakukan yang paling melukai. Penting ya, melukai perasaan Anda. Lawan dari apa yang paling melukai perasaan Anda kemungkinan merupakan bahasa kasih Anda. Itulah yang Anda coba lihat. Apa yang saya miss ya, yang saya kehilangan ya adalah sentuhan misalnya. Oke, taruhlah. Pertama adalah saya senang bahasa kasih sentuhan. Ya. Oke, jadi apa yang bisa melukai itu yang kita hindarkan. Kalau misalnya dia disuruh saja ya, atau stereotip ini tugas istri ya. Itu siapa yang nggak suka? Itu tidak suka, ya itulah yang kita harus hindarkan. Ya. Tetapi kalau misalnya waktu piknik bersama-sama itulah yang menyenangkan, itulah yang kita harus buat. Oke, yang kedua. Apa yang paling sering Anda mohon dari pasangan Anda? Hal yang sering Anda mohon mungkin adalah hal yang akan membuat Anda merasa paling dicintai. Saya suka untuk jalan sama-sama. Jalanlah sama-sama. Jangan jalan satu di depan, 10 km, satu di belakang. Tapi jalan sama-sama sambil bercerita, itu adalah sesuatu yang saya senangi. Oke, ya. Kemudian dengan cara apa Anda sangat teratur mengutarakan cinta Anda pada pasangan Anda? Metode Anda mengutarakan cinta mungkin merupakan petunjuk bahwa hal itu juga akan membuat Anda merasa dicintai. Ya. Jadi mengutarakan cinta Anda, yaitu dengan jamahan tangan ataupun juga dengan pandangan mata ataupun dengan berbuat sesuatu. Ya, itulah sesuatu perkataan yang harus dinyatakan. Atau dengan dating, ingat ya, kalau ada keluarga yang masih mempunyai, apalagi mereka tidak postpone parenthood ya, tidak terus langsung begitu married terus langsung punya anak. Wah, itu akan membuat satu masalah sebab ibu itu akan selalu repot dengan anaknya. Jadi suami usahakan
panggil babysitter, jaga anak ini, lalu keluar dating, pacaran dulu. Oke, itu penting sekali ya, bagaimana cinta itu dapat dinyatakan. Oke, anjuran praktis. Sediakan waktu mencatat apa yang Anda pikirkan adalah bahasa kasih yang utama bagi Anda. Kemudian catat keempat. Jadi yang pertama, Anda suka apa? Apa mau kebersamaan? Apakah mau pergi Atau kata-kata mendukung, atau apa? Itu yang pertama. Lalu kemudian kamu catat keempat bahasa lainnya, diurutkan menurut pentingnya bahasa masing-masing. Ingat, kita perlukan hanya 5 bahasa kasih ya. Oke. Kemudian, sekarang kita bagaimana perkawinan itu bertahan? Ya, kita pernah berikan ini, tetapi kembali kami untuk sebutkan supaya rumah tangga itu bertumbuh dalam hubungan satu sama lain dan tidak pernah memikirkan tentang masalah perceraian. Yang pertama, dekatnya hubungan dengan Tuhan. Ingat, kita katakan adalah sebagai satu segitiga. Lebih dekat kita kepada Tuhan, maka kita akan lebih dekat satu sama lain. Kemudian kasih sayang yang selalu dinyatakan, apakah dengan kata-kata, tindakan, pandangan mata, ataupun dengan bahasa kasih, sentuhan. Sentuhan bahasa kasih yang kita sudah bahas pada malam hari ini. Kasih harus dinyatakan. Sebab kasih itu adalah seperti tanaman. Kalau tidak disiram, tidak dijaga, akan layu dia. Demikian juga kasih kita kalau tidak dinyatakan akan layu. Rasanya sudah hambar. Oke. Komunikasi yang baik antara suami dan istri. Ingat, dengan melakukan I statement. Saya kecewa kalau itu. Jangan menuduh. Itu komunikasi yang tepat. Kemudian tidak saling menuntut. Jadi harus begini, harus begitu. Ya, kalau rumah harus sudah beres, makanan sudah siap apa semua. Padahal istri mungkin ada persoalan lain. Mungkin ada masalah yang lain. Mungkin juga waktu itu sedang menstruasi. Dia lebih ingat, kita sudah katakan bagaimana masa-masa yang agak sensitif bagi istri karena premenstrual sindrom itu benar-benar merupakan suatu perkara yang suami harus perhatikan. Jadi perhatikan itu. Jangan menuntut. Kalau masing-masing ingin membahagiakan pasangannya. Jadi itu yang penting. Apa yang harus saya buat sampai istri senang, atau apa yang saya harus buat supaya suami senang. Oke, perbedaan pendapat diselesaikan dengan segera. Kita sudah bahas tentang itu supaya jangan sampai matahari terbenam. Jangan sampai insomnia. Karena nggak bisa tidur, karena lagi marah, karena perbedaan pendapatnya belum diselesaikan. Kemudian segala hal direncanakan bersama-sama. Waktu bersama-sama, untuk vacation bersama-sama direncanakan. Kemudian untuk segala pembelian dan sebagainya kita rencanakan bersama-sama. Anggaran keluarga. Kita sudah bahas itu semuanya. Kemudian masing-masing tahu tanggung jawabnya. Itu sangat penting sekali. Baik, itu adalah hal yang kita sudah bahas dan sekarang kami berikan kesempatan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf atas bahasan yang luar biasa. Luar biasa sekali. Pembahasannya sangat menyejukkan. Saya ada 2 yang saya ingat, yaitu yang pertama kebersamaan, ini memang harus dalam sebuah rumah tangga hubungan suami istri. Yang kedua perhatian. Saya jadi teringat karena tadi Pendeta dan Ibu Pendeta cerita mengenai perhatian dan juga badminton. Saya ini pencinta badminton. Jadi satu kali Fitri dirawat di rumah sakit karena dia baru selesai operasi, Pendeta dan Ibu Pendeta. Tetapi itulah karena saya suka sekali badminton. Ada teman telepon karena istri setelah selesai. Jadi saya pikir dia sedang ada di kamar. Ayo kita main badminton katanya. Wah, tergoda juga saya. Jadi saya bilang sama istri, apa saya boleh main badminton? Ya, dia cuma cemberut, tapi setelah itu saya tersadar, ya kenapa saya harus tanya itu ya? Harusnya saya nggak boleh tanya itu karena dia sedang sakit dan saya harus menemani dia. Akhirnya saya nggak jadi pergi setelah itu. Oh, saya sudah salah ini, saya pikir bertanya seperti itu. Jadi saya tinggalkan badminton itu dan saya nemenin dia. Jadi saya teringat waktu tadi Pendeta cerita, wah benar juga ya, saya pikir ya. Jadi perhatian itu memang penting suami istri. Bahasa kasih. Ingat, dalam masa krisis, kehadiran kita adalah yang paling penting. Setuju sekali saya. Bagus Leo itu. Bagus nggak main badminton, tapi tetap bersama-sama dengan Fitri waktu selesai dioperasi. Itu berarti sekali ya Fitri. Betul. Betul. Itu makanya waktu dibahas malam ini saya jadi teringat betul sekali. Untung aja saya waktu itu mengambil keputusan yang tepat, tidak meninggalkan dia main badminton. Ya, karena saat-saat kritis kita perlu dukungan ya. Betul. Dukungan apalagi dari pasangan kita, betul.
Baik, kembali Terima diingatkan kasih kepada banyak. para pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah. Apabila saudara mempunyai pertanyaan, jangan ragu-ragu, kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa kirimkan ke akun media sosial dari Hope Channel, bisa melalui Facebook ataupun juga YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan lokasi di mana saudara berada. Sebelum kita masuk ke sesi kedua ruang tanya jawab, kita akan menyaksikan yang satu ini. Hati Yesus penuh kasih bagimu, kasih suci murni, kasih abadi. Mengapa sendiri cari sahabat dalam hati Yesus, penuhlah berkat. Dalam hati Yesus, Engkau diingat bagaikan cahaya surya yang hangat. Mengapa kau takut, pikiran kacau, karena Yesus takkan lupakan engkau. Dalam ladang Yesus ada kerjaan yang malaikat surga gemar lakukan. Mengapa berlengah mencari kerja? Ladang Yesus luas memanggil kita. Dalam hati Yesus, penuhlah berkat. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Kita masuk ke ruang tanya jawab saat ini dan telah masuk beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tadi pendeta katakan bahwa bahasa kasih yang kedua adalah kebersamaan. Bagaimana ada waktu kebersamaan kalau suami sibuk bekerja? Mohon nasihatnya pendeta.
Ya, silakan pendeta. Workaholic. Iya. Nah, ini permasalahannya begini, ya. Kami kebetulan hidup sudah cukup lama ya. Jadi pekerjaan sebagai pendeta pun sudah 49 tahun, ya. Dan kami sudah melihat bahwa banyak orang yang kerja, ya, akhirnya jadi menyesal. Ya. Nyesal. Kalau dikatakan bahwa kalau ditanyakan apa yang akan Anda buat kalau Anda bisa mengulangi waktu kembali hidup dari awal, maka jawabnya ialah saya akan kurangi sibuk dan mempunyai waktu yang Bersama. lebih banyak dengan istri dan anak-anak. Mengapa? Banyak yang tidak menikmati akan kebahagiaan, ya, oleh sebab kesibukan. Ya. Hubungan anak orang tua dengan anak-anak menjadi renggang, ya, anak-anak merasa tidak diperhatikan, ya. Istri juga rasa tidak Istri diperhatikan. juga tidak diperhatikan. Akhirnya istri mendapatkan perhatian dari orang lain, maka akibatnya terjadilah perselingkuhan atau perceraian. Ya. Anak-anak menjadi nakal, kenapa? Oleh sebab dia tidak mendapatkan Perhatian orang tua. perhatian. Ya. Masing-masing itu perlu memiliki apa yang disebut tangki cinta. Tangki cinta ini harus penuh. Kalau misalnya tangkinya itu kosong, ya, misalnya anak-anak tangki cintanya kosong, jadi nakal. Ya. Tetapi kalau misalnya dia mendapatkan tangki cinta yang baik, maka dia bertumbuh menjadi anak yang baik. Secure dia rasa. Secure, merasa dia dikasih dan sebagainya. Jadi itu perkara yang penting. Jadi katakan sibuk, saya mengerti, ya. Tetapi dalam tengah-tengah kesibukan harus mengambil waktu dengan istri, dengan anak-anak, ya. Jadwalkan. Saya ingin sampaikan apa yang dibuat oleh anak-anak kami. Anak-anak kami boleh dikatakan sangat profesional, ya. Sangat sibuk dua-dua. Sangat sibuk, ya. Andrea, anak kami adalah dokter spesialis untuk Urogynecologist. ya, artinya Ya, operasi. spesialis lah, subspesialis. Kemudian suaminya adalah dokter untuk gawat darurat. Ya. Namun mereka bisa atur waktu sedemikian rupa. Ya, waktu di mana selalu ada salah satu dengan anak-anak. Ya. Ya. Jadi setiap minggu ini, ya, menyadari bahwa apalagi dalam masa COVID dan tidak punya pembantu, ya harus masak apa semua. Namun mereka bisa atur waktu. Di samping itu, ya, mereka ambil waktu vacation, ya. Sering sekali mereka pergi ke daerah bersama dengan keluarga. Ya. Jadi makanya waktu kalau misalnya kadang-kadang kita waktu sebelum ada masa COVID di mana kami jaga anak-anak, ya, maka kami punya libur itu adalah kalau misalnya anak-anak itu, ya, Waktu orang keluar. sedang keluar, ya, dan itu terjadi berulang-ulang, ya, mereka pergi ke suatu tempat untuk bersama dengan keluarga. Jadi waktu keluarga itu sangat penting. Dalam kesibukan, ya, jangan pernah melewatkan waktu untuk keluarga. Balance dalam segala Balance, ya. harus balance. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta untuk jawabannya. Itu pertanyaannya sangat bagus, ya. Bagus sekali. Baik, pertanyaan berikut datang dari kota Bandung ini pendeta. Kebetulan dari seorang sahabat kami. Pertanyaannya adalah, apakah ada kaitan antara aplikasi kasih oleh banyak umat Tuhan, dalam kurung kan orang-orang juga ingin rumah tangganya bahagia, dengan ujian kehidupan? Nah, silakan pendeta. Tidak kedengaran. Nggak kedengaran. Oke, suara saya kedengaran pendeta? Halo pendeta? Apa kedengaran suara saya? Atau Fitri bacakan? Apakah suara saya kedengaran? Maafkan, tidak ada lagi suaranya. Oh, Nggak bisa kedengaran. Putus. Halo, shalom pendeta, ibu pendeta. Oke. Oke. Sudah kedengaran Tapi ya? saya terputus-putus, Leo. Oke, sekarang Suara sudah Leo nggak kedengaran. clear? Terputus-putus. Sudah clear? Nah, ini sama sekali nggak dengar. Nggak ada suaranya. Coba mau. Kami nggak bisa dengar. kalau saya apakah terdengar, pendeta? Oke. Oke, kedengaran. Fitri kedengaran. Oke, baik. Saya bacakan pertanyaan berikutnya ya.
apakah ada kaitan antara aplikasi kasih oleh banyak umat Tuhan? Kan orang-orang juga ingin rumah tangganya bahagia, itu dalam kurung, dengan ujian kehidupan. Jadi, apakah ada kaitan aplikasi kasih dengan ujian kehidupan? Demikian pendeta dan ibu sudah pendeta. pasti ada. Ya. Jadi justru di dalam masa ujian kehidupan, ya, maka kasih harus dinyatakan. Ya. Jadi ujian kehidupan artinya kasih harus lolos, ya, ujian kehidupan. Ya. Jadi lebih banyak ujian kehidupan, maka kasih harus lebih bertumbuh. Banyak dinyatakan. Jadi jangan sayang kepada pasangan kalau waktu itu sedang senang, sedang banyak uang, ya, rumah besar. Tetapi waktu ujian kehidupan, misalnya mereka terpaksa harus jual rumah, ya, kemudian jual kendaraan, semua sekarang yang tadinya itu naik mobil mewah sekarang harus pakai sepeda atau jalan kaki. Disitulah kasih itu diuji. Iya. Jadi kasih yang bertahan adalah kasih yang melampaui, yang bisa melalui berbagai macam ujian. Makanya dikatakan waktu kita married itu adalah kita harus mengasihi pada waktu susah dan senang, sehat dan sakit, ya. masa keberuntungan atau kemalangan. Ya. Itu. Jadi jangan menjadi pasangan, ya, yang baik pada masa keberuntungan saja, Ya. atau waktu sehat saja, ya, tetapi dalam segala situasi. Dan justru dalam masa kritis, Ya. disitulah kasih itu diuji. Ya. Ingat, pada masa krisis, kebersamaan atau keberadaan itu lebih penting daripada memberikan uang. Ya, sebab ada orang katakan, oh sudah krisis, oke, saya kasih uang aja. Orang nggak perlu uang, orang mau kehadiran dari pasangannya itu. Oke. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran, pendeta? Ibu pendeta? Oh, belum terdengar suara Nggak Leo bisa ya? dengar, Fitri. Oke. Oke. Kalau suara saya, apakah sudah terdengar? Nggak bisa dengar sama sekali. Oh, Baik, shalom pendeta, ibu pendeta. Kedengaran? aduh. Nggak bisa dengar, Leo, Fitri nggak kedengaran. Tes. Oke. Tidak ada suaranya. Suara. Kalau suara saya, Oke. Oh ya, Ya, Fitri, ya, Fitri ada. punya suara lebih bagus. baik. Kami bacakan pertanyaan berikutnya. Suami tidak mau bantu kerjaan di rumah. Alasan dia karena dia sudah capek kerja di kantor. Bagaimana mengatasi ini ya? Seperti pembahasan tadi, pendeta dan ibu. Silahkan. Oke. Saya percaya bahwa sang istri harus mempunyai pengertian, ya. Namun seorang suami yang sangat mengasihi istrinya di dalam kecapaiannya itu, ya, bisa juga ikut berbuat sesuatu, ya. Yang sangat penting adalah bagaimana kasih itu dapat dinyatakan, ya. Jadi bagaimana Komunikasi. artinya capek? Bagaimana kalau sama-sama lah duduk? Aduh, sayang capek sekali ya. Jadi datang coba ikut sama-sama urut, ya. Massage ya. Massage dan sebagainya, ya. Jadi kemudian sesudah dia lebih Segar. dan sebagainya, Ayo, sama-sama kita. sama-sama sama-sama kita masak yuk. Jadi biarlah suasana rumah tangga itu adalah satu perkara yang penuh dengan keharmonisan, ya, penuh dengan romantis, ya. Jadi satu hal yang sangat berarti kepada sang istri kalau waktu sang suami capek, dia tetap juga membuat sesuatu untuk menolong sang istri. Iya. Jadi ingatlah dengan perkataan komunikasi. Jadi I statement. Wah, memang saya mengerti bahwa ini lagi capek ya. Mungkin kalau diurut-urut aja sebentar sudah rasa enak itu dia. Kemudian baru Tetapi kadang-kadang sang istri katakan, ya istirahatlah, ya. Oke, nanti saya buat ini ya. Nanti kalau sudah makanan itu sudah siap, ya, kita makan sama-sama, ya. Jadi itu adalah satu perkara yang
bagus ditunjukkan bersama-sama bahwa mempunyai pengertian satu sama lain. Jadi istri mengerti akan suami dan suami juga mengerti akan istri, ya. Oke. Baik, terima kasih. Ibu pendeta dengar suara saya? Sekarang sekarang Leo kita bisa dengar. dengar. Oke. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. haleluya. Tadi ada masalah teknis. Oke, pertanyaan berikut, pendeta dan ibu pendeta. Kami adalah pasangan yang dijodohkan orang tua. Jadi tidak ada latar belakang saling mencintai. Bagaimana membangun bahasa kasih di antara kami berdua, pendeta? Wah, silakan. Ini memang banyak juga nih yang begini, setahu saya. Ya, banyak juga nih. Iya. Dijodohkan ya. Ya, kita dapat mengerti bahwa ada yang disebut romantic love, ada yang kemudian ada juga yang dijodohkan, ya. Maka apa yang telah terjadi, kita sudah pernah berikan pembahasan mengenai masalah ini, ya, dulu, bahwa memang Alkitab juga menunjukkan ada orang yang dijodohkan seperti Ishak dengan Rebeka, ya. Tetapi ada juga yang dengan penuh kasih, ya, seperti Yakub atau dengan Rachel dan sebagainya, ya. Nah, artinya ini kasih adalah satu perkara yang perlu dipupuk, ya. Jadi sama seperti suatu tanaman disebutkan oleh Catherine tadi yang harus diberikan siraman-siraman kasih setiap hari melalui bahasa kasih, ya. Jadi dengan demikian makin lama makin bertumbuh kasih sayang itu. Jadi dengan kebaikan, jadi dengan pelayanan, ya, dengan menunjukkan perhatian pada satu sama lain, ya, maka kasih itu akan bertumbuh, ya, dan makin lama makin sayang, ya. Jadi dengan sendirinya ini kadang-kadang bisa lebih mungkin berbahagia daripada orang yang mulainya sudah dengan cinta satu sama lain, tetapi sesudah menikah justru mereka menjadi makin lama makin renggang, tidak bertumbuh. Itu justru mengalami suatu bahaya di dalam rumah tangga, ya. Makanya kita perlu pernyataan 5 bahasa kasih. Nah, begitu juga dengan mereka yang sudah artinya dijodohkan, maka kasih itu harus dipupuk, ya, satu sama lain. Baik, terima kasih banyak pendeta dan ibu. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana nasihatnya untuk perempuan yang dekat dengan pria yang sudah pernah bercerai dengan istrinya dulu? Bagaimana untuk pranikah ini? Oh, Iya. duda Jadi maksudnya. bukan suaminya yang sudah bercerai itu yang dekat kepada perempuan, tapi perempuannya yang aktif dekat kepada suaminya, ya. Iya. Jadi, oke. Biasanya orang tertarik dengan kebaikan, ya. Jadi kan orang bisa tertarik melalui senyum yang manis, ya. Kemudian kebaikan yang dibuat, tetapi bukan untuk coba seduce, ya. Iya, bukan untuk menyebabkan dia Artinya mau coba membujuk, ya, untuk menipu, ya. Tetapi yang dimaksudkan itu adalah tetap tunjukkan sikap yang baik, kegiatan aktif dan sebagainya, dan seseorang, ya, yang melihat akan kita punya kebaikan, ya, dan ia adalah seorang yang sudah menikah, maka dia akan menimbulkan sesuatu perasaan yang tertarik, oke. Orang tertarik melalui kebaikan, ya. Kemudian, ya, kadang-kadang orang pertama melihat kepada fisiknya, ya. Itulah sebabnya kita harus menunjukkan bahwa diri kita itu adalah cukup menarik, ya. Tetapi bukan berarti cantik, ya. Ya, sebab tidak semua orang itu mempunyai wajah yang sama. Tetapi kerapihan ataupun juga satu hal yang menarik tidak selamanya dia itu harus sangat cantik, tetapi menunjukkan satu keadaan yang cukup menarik dari segi pakaian ataupun ramah, kemudian menunjukkan kebaikan yang menonjol. Ini yang bisa menimbulkan suatu perasaan kasih sayang daripada seseorang. Kemudian kalau sudah ada suatu hubungan, maka itu dapat tetap dipupuk bersama-sama,
untuk menunjukkan bahwa Anda bisa lebih baik daripada orang yang sudah pernah diceraikan itu atau sudah menceraikan dia, ya. Jadi itu yang merupakan satu hal yang saya pikir dapat memberikan penarikan kepada orang walaupun dia sudah pernah bercerai. Ya, tetapi ini harus juga diingatkan kepada perempuan ini, karena orang yang sudah married, ya, dia sudah berpengalaman. Jangan sampai dia jatuh kepada orang yang sudah berpengalaman, sedangkan dia belum pernah married, ya. Dan jadi dia jangan hanya tertarik dengan sesuatu yang hanya bersifat sementara, tapi lihatlah kepada sesuatu yang bersifat kekal, ya. Ini orang baiknya betul-betul baik apa enggak? Apa karena dia hanya mau menarik perhatian saya? Jadi wanita ini harus dinasehati, be careful dengan orang yang sudah experience, supaya dia jangan terjatuh kepada sesuatu yang akan membawa penyesalan di hari kemudian. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta jawabannya. Pertanyaan berikut ini agak panjang. Saya bacakan pendeta dan ibu pendeta. Ini saya mau bertanya. Kami sudah menjalani hubungan sudah lumayan lama. Bahkan kami berkomitmen untuk jenjang pernikahan. Namun seiring berjalannya waktu ada konflik sedikit. Sehingga membuat orang tua sepihak, jadi di pihak yang lain tidak menyetujui. Ini gimana? Kami harus lanjut atau tidak? Karena kami masih saling mencintai satu sama lain. Tolong solusinya. Dan saya mau bertanya juga, sampai saat ini kami masih mempunyai hubungan meski kami sudah dilarang untuk berhubungan lagi. Dan kami menjalani hubungan ini diam-diam, berharap untuk meminta restu lagi di waktu yang tepat. Apakah kami salah dalam hal ini? Maksudnya backstreet ini yang kedua ini pertanyaannya. Silakan pendeta, ibu pendeta. Ya, saya lihat konflik sedikit. Sedikit, bukan banyak. Jadi kalau hanya konflik sedikit, ya, maka itu adalah sesuatu perkara yang perlu untuk coba dicari dia punya solusi, ya. Lain kalau misalnya konflik besar. Banyak. Nah, sekarang konflik sedikitnya itu adalah masalah prinsipil atau tidak. Ya, misalnya sambil contoh saja, ternyata Bapak, kalau misalnya dia yang bertanya ini adalah perempuan, ya, kemudian yang tidak setuju adalah orang tua laki-laki, ya. Kalau saja misalnya laki-laki itu kedapatan, ya, dia sudah punya anak, ya. Kemudian dia pernah hidup bersama-sama dengan seorang laki-laki, ya, dengan seorang perempuan, ya. Kemudian tetapi tidak jadi menikah, ya. Jadi itu bukan konflik itu sedikit. bukan konflik sedikit. Itu konflik besar itu. Itu konflik besar, ya. Jadi apakah Anda siap untuk menghadapi ini? Jadi kalau orang tua tidak setuju, kita dapat mengerti. Ada alasan pasti orang tua tidak Tetapi setuju. konflik sedikit mungkin saja hanya oleh sebab waktu ulang tahun, ya, sang teman Anda itu tidak bilang waktu ulang tahun bapak Anda ataupun ibu Anda, dia tidak mengucapkan selamat ulang tahun. Ya. Itu kecil itu. Itu kan termasuk kecil, ya. Tapi ada yang pernah terjadi, ya, di mana orang tua jadi tidak setuju, oh dia tidak sopan sekali dan sebagainya, kemudian mau coba memutuskan, tetapi oleh sebab mereka itu suami istri, artinya mereka sayang satu sama lain, akhirnya mereka bisa berhasil untuk membujuk akan orang tuanya, akhirnya menikah, ya. Nah, jadi yang kecil itu, ya, itu adalah masalah prinsipil atau tidak. Kalau tidak prinsipil, maka Anda lah adalah yang orang tuanya tidak setuju. Harus itu terangkan yang kepada orang tuanya. Dia ini coba baik loh, ya. Dan tunjukkanlah, dan kemudian kekasih Anda itu yang tidak disetujui, tunjukkan bahwa dia mempunyai potensi-potensi yang baik, ya, yang akan akhirnya memberikan kebahagiaan kepada keluarga Anda, ya. Jadi dengan berbagai macam kegiatan yang menunjukkan bahwa Anda menyayangi, kemudian Anda memberikan perhatian, ya, dan sebagai orang yang bertanggung jawab, maka itu dapat kembali pikiran daripada orang tua itu
dapat Berubah. dirubah Ya, ya. ya. Jadi ya saya tahu bahwa misalnya adat dari mereka dari Tapanuli ya. Kadang-kadang ada orang tua yang tidak setuju ya, oleh sebab mungkin masalah kecil jadi terjadi konflik ya, tapi oleh sebab cinta satu sama lain akhirnya mereka mengikuti apa yang disebut elope, kawin lari, atau itu namanya dalam bahasa Tapanuli mangalua. Oke. Nah, sesudah punya anak apa yang terjadi? bikin adat. Jadi adat. Kemudian orang tua sangat sayang sekali sebab sudah punya cucu sekarang ya. Jadi kalau ada satu konflik kecil itu kembali bukan berarti harus putus ya, tetapi mencari jalan keluar bagaimana supaya yang tidak setuju itu akhirnya menjadi setuju ya. Justru pada waktu pacaran kalau tidak ada konflik itu ada penyuluh yang premarital counselor, dia katakan, oh kami sudah jatuh cinta, kami nggak pernah ada persoalan, nggak pernah berkelahi dan apa, oh go back. Ya. Pergi berkelahi dulu, Bertengkar dulu. bertengkar dulu. Sebab di situ caranya bagaimana dia bisa lihat bagaimana mengatasi pertengkaran itu. Jadi soal konflik sedikit ini saya rasa sehat asal dia orang tahu mengatasinya. Jadi umum siapa yang tidak pernah ada konflik ya. Jadi itu penyuluh pernikahan itu namanya Walter Trowbridge ya, dalam bukunya I Married You ya. Jadi kembali konflik harus diatasi ya, dan kalau Anda memang saling mencintai dan sebagainya ya, maka Anda coba menunjukkan bahwa ketidaksetujuan itu dapat diatasi ya dengan baik ya, cari jalan keluar. Luar biasa jawabannya. Iya, bagus sekali. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Baik, ini ada pertanyaan, 3 pertanyaan sekaligus dari satu orang ya. Iya. Dari Kota Ombak Sarmi, Papua. Jauh ini pendeta. Wah. Yang pertama, bagaimana cara berbicara perkenalan dengan calon istri atau suami pertama kali dan tidak putus di tengah jalan? Yang kedua, ada wanita atau pria yang sudah berkenalan baik, tapi setelah dengar gosip dari orang lain langsung putus di tengah jalan. Yang ketiga, pendeta, bagaimana dengan beli istri online dari internet? Dari Filipina, atau Thailand, atau Rusia, dan sebagainya. Langsung bayar siap nikah. Ini Waduh. takutnya beli kucing dalam karung ini, takutnya nih. Silakan pendeta. Silakan pendeta Pendeta, dan Ibu Ibu. pendeta. Oke, kita coba lihat yang pertama dulu ya, yaitu ini mungkin seperti yang dijodohkan ya, berbicara perkenalan dengan calon istri pertama kali ya. Jadi bahasa yang terbaik adalah kalau pertama ketemu senyum. Senyum, kemudian berbicara ya, tinggal di mana ya, kemudian apa kesukaannya ya, kemudian Bersamaan, build up the artinya similarities ya, apa suka ya, makanan apa yang disukai, makanan Asia atau makanan Barat, atau mana yang lebih suka, mau singkong atau kentang. Jadi kita berbicara mengenai masalah makanan, kita bicara mengenai kesukaan, kita bicara tentang masalah pendidikan, oh dulu sekolah di mana ya, dan sebagainya. Kemudian bicara, jadi itu pertemuan-pertemuan yang pertama, kemudian terus dipupuk, selalu ambil waktu untuk komunikasi, coba lihat kebaikan dia dan Anda juga tunjukkan kebaikan ya, dan sebagainya. Maka itu kasih dapat makin lama dapat bertumbuh. Kalau Anda laki-laki mungkin Anda berikan hadiah kepadanya ya. Jadi pemberian, kemudian kasih sayang dan waktu bersama-sama, memberikan perhatian, itu makin lama menyebabkan rumah tangga, artinya calon ini ya bisa lebih menerima dan akhirnya rekan wah memang kita sudah cocok sama-sama ya, cocok. Kemudian kalau selama ini dipupuk dengan baik, selamanya yang dinyatakan melalui bahasa kasih, maka itu tidak akan terputus. Ya.
Yang kedua, Itu yang pertama. Yang kedua, itu wanita dan pria yang sudah berkenalan tapi setelah dengar gosip dari orang lain langsung putus di tengah jalan. Sebab gosip itu kadang-kadang dipertanyakan, belum tentu benar. Jadi kita harus cari tahu apakah itu gosip itu benar apa enggak, dan apakah itu akan membuat satu halang ya, rintangan untuk kebahagiaan kita. Kalau itu hanya gosip karena memang mereka cemburu, ya kita masa peduli, ya jalan terus saja. oke. Ya. Sering kita harus lihat dari berbagai macam segi. Iya. Oke. Ada gosip yang dikeluarkan oleh orang-orang yang memang rendah diri, ya, dan tidak setuju dengan Anda punya hubungan, maka dia, oh dia ini begini-begini, dia ini berandalan, ya, Ya. dia ini sudah dibikin begini-begini sama orang lain, ya. Jadi kemudian akhirnya Anda terpengaruh, ya. Tetapi, ya, tidak selamanya itu gosip itu benar, Ya. ya. Jadi itulah sebabnya ada satu istilah dari Profesor Dr. Odom dulu yang dikatakan begini, ya, Don't believe. jangan percaya apa yang kamu dengar, setengah percaya apa yang kamu lihat. Jadi Anda lihat, wah rupanya dia jalan laki-laki yang lain, ya. Ya, Anda kan belum kenalan, rupanya dia itu berjalan sama kakaknya. Jadi, walaupun Anda sudah lihat, bukan berarti itu sudah pasti demikian dipercaya, ya. Jadi setengah percaya, ya. Kalau sudah lihat dan coba konfirmasi, saya sempat lihat ya, dengan, oh itu sepupu saya baru datang dari Surabaya. Ya. Jadi, jangan percaya gosip, ya. Tetapi selidiki, ya. Itulah sebabnya pernikahan itu tidak boleh terburu-buru, ya, dan tidak boleh sembunyi-sembunyi, ya. Banyak orang yang coba menyembunyikan bahwa dia itu mempunyai pacar, padahal mungkin dia pacarnya itu adalah seorang yang sudah mempunyai banyak istri atau dan sebagainya. Jadi harus terbuka, ya. Dan keterbukaan maka kita bisa tahu, dan kalau ada gosip bisa cek apakah benar atau tidak. Kalau memang itu benar, maka kalau Anda tidak siap untuk mengalami itu, sudah selayaknya jangan meneruskan itu hubungan. Oke. Yang ketiga ini menarik, dibeli istri online. Jadi tidak ada perkenalan sama sekali, hanya dilihat dari online. Jadi ini seperti yang dikatakan tadi, beli kucing dalam karung. Iya. Ya, begini, istri bukanlah yang harus dijual belikan, ya, tetapi istri adalah yang harus disayangi, ya. Kemudian faktor yang sangat penting di dalam hubungan suami istri adalah tabiat, ya. Jadi bagaimana Anda mengerti akan tabiat seseorang, ya, kalau Anda tidak pernah kenal sebelumnya, ya. Jadi lebih kenal, lebih sayang. Ya. Jadi itulah sebabnya perlu untuk mengenal dia, ya. Jangan langsung membuat komitmen kecuali Anda sudah ketemu, kemudian sudah berkenalan, ya, dan diperlukan sedikitnya 1,5 tahun, ya, untuk seorang bisa mengenal akan seseorang. Ya. Ini langsung bayar siap nikah. Wah. Jadi itu sangat berbahaya sekali, ya. Dan kalau sudah menikah kan Anda harus bertanggung jawab, atau mau dijual lagi sama orang lain. Ya, itu kan satu perkara yang kita tidak kehendaki. Baik, terima kasih Pendeta, Ibu Pendeta, jawabannya luar biasa. Ya, jelas ya. Pertanyaan berikut. Mohon bantuannya bagaimana untuk memberikan nasihat kepada seorang anak mantu perempuan yang sangat tidak menyukai mertuanya. Padahal bila dengan orang lain, anak mantu perempuan ini terlihat sangat harmonis. Orangnya cukup aktif dalam pelayanan. Tetapi ternyata sikapnya tidak baik kepada ibu mertuanya. Padahal ibu mertua sekarang tinggal sendiri dan sakit. Wah, kasihan ya. Hal seperti ini sangat sensitif. Tidak berani, maksudnya nih mungkin orang yang kirim ini tidak berani kasih nasihat ya kepada sang menantu. Mohon tanggapan pendeta dan ibu pendeta. Tapi memang ada memang itu ya, menantu perempuan dengan mertua perempuan nggak akur, itu benar ya?
Oh iya. Ini adalah satu perkara Yang yang biasa terjadi. oleh sebab masing-masing memperebutkan kasih daripada ada Kasih anaknya iya. ataupun itu adalah suaminya. Iya. Jadi mungkin saja sang mertua pernah melakukan suatu tindakan yang menyebabkan menantu ini tidak suka. Ya, mungkin terlalu turut campur kepada urusannya, kemudian bersifat menunjukkan bahwa ia kurang setuju, Jadi kadang-kadang itulah persaingan antara dua wanita yang makanya kata-kata bahasa Tionghoa untuk menunjukkan damai itu itu kata itu adalah kalau misalnya di satu rumah hanya ada satu wanita. Jadi kalau lebih dari satu wanita itu adalah perang. Gambarannya itu. Jadi dalam hal ini maka sang suami punya peranan yang sangat penting. Suami yang berkata, ingatlah mama ini yang melahirkan saya. Yang membesarkan saya. Dan ingat mama itu tidak selamanya hidup. Kalau saya kan kamu kan selamanya saya punya istri. Saya kan kita hidup sama-sama. Kemudian mama saya kan tidak selamanya hidup. Jadi bagaimanalah ayo kita sama-sama datang kepada mama. Kemudian menunjukkanlah kasih sayang. Coba berikanlah hadiah kepada mama. Jadi itu kasih sayang dan apa yang sayang sampaikan, artinya kan lakukan, itu bisa menentukan apakah dia bisa hidup lama atau tidak. Tetapi kalau misalnya sang mertua itu tidak merasakan kasih sayang dari anaknya ataupun juga daripada menantu dan cucu, ada juga sampai cucunya tidak dikasih waktu, artinya untuk bertemu dengan omanya, maka itu sangat menyakitkan dan menyebabkan dia dapat lebih cepat meninggal. Jadi sampaikanlah dengan penuh kasih sayang, bahwa menantu atau istri daripada sang suami untuk menyampaikan kasih sayangnya, dan mempunyai sikap yang berubah. Dan ini harus dipertumbuhkan. Dan ini istri pun harus mengerti selalu. Sering istri itu merasa bahwa itu suami yang dia ambil sudah besar, nggak ada orang yang jaganya. Siapa yang jaganya dari kecil? Siapa yang kasih susu kepada ini suami dari bayi sampai besar? Tahu-tahu sudah besar, sudah jadi suami, tidak menghormati. Ini berarti melanggar hukum Tuhan yang tidak menghormati orang tua. Jadi ingatlah bahwa bagaimanapun mertua itu adalah yang membesarkan suami kita. Kita perlu untuk menyatakan kasih sayang. Kita perlu untuk menghormatinya. Sebab itu yang dikatakan oleh Alkitab. Untung sekali istri saya ini sangat sayang sama mama saya. Iya, karena mama yang menjaga. Saya kan ketemunya sudah besar. Jadi dia sangat sayang sama mertua saya bilang sama saya, dia akhirnya menjadi Kristen, oleh sebab dan dibaptis oleh sebab saya punya menantu. Artinya oleh sebab istri saya maksudnya. Dan dia katakan kepada saya, jadi sikap yang baik itu sangat memberikan kebahagiaan kepada mertua. Makanya mama saya hidup panjang sampai 95 tahun. Puji Tuhan. Amin. Wah, luar biasa juga kesaksiannya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Selamat malam, kami dari Kota Batu. Saya mau bertanya, apa bahasa kasih yang bisa kita sampaikan ke orang tua kita saat salah satu orang tua kita sakit, tapi ketika kita rawat, kadang suka semaunya sendiri, kurang bisa mendengarkan kita atau saran dari dokter. Terima kasih. Silakan pendeta. Ini juga dan kejadian yang sering terjadi juga sih kalau orang sudah tua ya. Silakan pendeta, Ibu pendeta. Bahasa kasih yang sangat penting adalah bersama-sama dengan dia, hadir pada saat dia krisis. Jadi hadir. Kemudian kalau seandainya dia keras kepala, kita dapat mengerti memang dia mungkin umurnya sudah tua, 80 atau 90 tahun. Saya tidak tahu berapa lama berapa umurnya, tetapi kita dapat mengerti kalau dia sudah
lebih tua. Tetapi kita sebagai anak atau menantu harus mempunyai pengertian. Ya, kalau mau coba-coba mengatur, kemudian mau coba tunjukkan dia punya keras kepala, kita dapat mengerti. Tetapi tersenyum saja. Sayang saja. Tetap sayang. Kemudian bicara dengan pelan. Ma, itu mungkin mama punya pandangan, ya. Mama rasa baik, tetapi kita coba lihat ini ada beberapa resiko yang bisa terjadi, ya. Kalau misalnya mama tidak mau minum, kadang-kadang orang tua kan tidak mau minum, ya. Ini ada resikonya begini, bisa sakit jantung, ya, Karena atau bisa kekeringan, stroke sebab kering, dia punya darah jadi kental, ya. Jadi dia keras kepala, ya, nanti minum banyak, akhirnya saya selalu sering ke belakang, ya. Lebih bagus ke belakang mah daripada di tempat tidur terus sebab stroke. Ya. Jadi diberikan pengertian pelan-pelan. Ya. Saya juga ada satu teman, ya, dia menjaga orang-orang tua. Jadi kebetulan dia menjaga seorang istri ambasador, bukan main, judes setengah mati, dia sampai digigit. Ya, tapi dia sayang aja, dia elus-elus apa. Terus dikatakan bahwa dia tidak lama lagi akan meninggal. Ya, karena ini orangnya sudah apa. Tapi karena dia adalah seorang yang memang dia sayang ini orang, seperti dia sayang orang tuanya. Dia sapu-sapu, dan kemudian kalau hari lahirnya dia kasih bikin perayaan ulang tahunnya, sampai dia bisa hidup 5 tahun. Dan kemudian setelah 5 tahun itu, kemudian waktu dia meninggal, dia kasih warisan kepada orang yang warisan dari orang yang jaga. Jadi kalau sekiranya itu adalah penjaga saja yang bisa begitu baik kepada orang tua, apalagi kita sebagai anak kepada orang tua. Ataupun menantu. Ya, atau menantu. Pakailah bahasa kasih. Kalau dia sudah tua, sudah sakit, biarlah dirawat dengan banyak penuh sentuhan. Ya, sentuhan yang bisa membuat dia merasa bahwa dia masih disayangi. Ya, orang tua kan senang sekali kalau diusap-usap. Ya. Dia bilang, wah, pertama kali waktu dia jaga itu saya sampai digigit, sampai waduh, tapi saya usap-usap aja sama dia. Saya bikin seperti orang tua saya. Jadi akhirnya dia sayang sampai akhirnya pun dapat warisan, ya. Pendeta, Ibu Pendeta, itu jawabannya memang benar sekali, ya. Kalau orang lain aja bisa merawat, apalagi kita anak sendiri, walaupun ini, ya. Baik, cuman sayang waktu kita sudah habis, Pendeta, Ibu Pendeta. Jadi mudah-mudahan jawaban yang diberikan oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf tentunya dengan pertolongan Tuhan boleh memuaskan para pemirsa yang bertanya pada episode kita pada malam hari ini. Pendeta Kuntaraf, silakan closing statement-nya untuk episode kali ini. Hubungan suami istri itu harus tetap dipupuk, ya, supaya tetap bertumbuh. Semua keluarga mengalami masalah, tetapi melalui bahasa kasih, ya, maka hubungan itu dapat terpupuk, terbina dengan baik, dan selamanya akan mempunyai kebahagiaan walaupun banyak krisis sekalipun, ya. Jadi itulah sebabnya masing-masing suami dan istri harus melihat bahasa kasih apa yang akan memberikan pertumbuhan hubungan tersebut, ya. Apakah itu oleh sebab dengan kata-kata pendukung, memberikan pujian, kekuatan, dan sebagainya, atau mungkin dengan kita punya kehadiran, atau adanya waktu yang sangat mengesankan, apakah mungkin dengan kita punya jamahan, ya, sentuhan dan sebagainya. Kita harus mencari mana yang terbaik, dan kita harus, ya, itu lakukan sehingga hubungan suami istri dapat tetap bertumbuh, berbahagia, bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai di surga nanti. Amin. Terima kasih banyak. Kami undang Ibu Kathleen untuk membawakan doa tutup. Ya, baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena kami mempunyai kesempatan untuk membahas bagaimana menyatakan bahasa kasih kepada satu sama lain. Biarlah kami yang memberikan presentasi ini maupun yang mendengar maupun segala pemirsa bisa mencari apakah bahasa kasih yang harus kami nyatakan kepada pasangan kami, sehingga kami dapat mempunyai kehidupan yang menyenangkan, baik di dalam dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Terima kasih kami mempunyai Alkitab yang dapat memberikan kepada kami anjuran-anjuran yang praktis agar kami mempunyai suatu
kehidupan perkawinan yang menyenangkan. Amin. Biarlah Tuhan memberkati kami masing-masing dalam perjalanan kami ke surga, sehingga kami dapat senantiasa menunjang satu sama lain pasangan kami, sehingga kami dapat sampai ke kerajaan surga dengan selamat, dengan menyenangkan. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan demi nama Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima Baik. kasih. Terima kasih pendeta Ibu Pendeta. Sampai berjumpa Senin depan lagi. Episode yang ke depan. Bye-bye. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Tuhan berkati pendeta Ibu Pendeta. Terima kasih Leo dan Fitri. Terima kasih. Terima kasih kembali. Sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa Hope Channel Indonesia hadir setiap hari Senin hingga hari Sabat dengan acara-acara yang disiarkan secara langsung dari studio Hope Channel Indonesia di Jakarta. Jadi pastikan bahwa saudara tetap mengikuti acara-acara yang disajikan karena itu adalah acara-acara yang sangat menarik dan itu dapat membantu kita di dalam kehidupan kerohanian kita. Dan kami juga mengingatkan kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar kehidupan rumah tangga ataupun ada usulan topik yang akan dibawakan atau didiskusikan di acara Obsesi Hati, silakan mengirimkan ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Silakan mengetikkan usulan topik atau pertanyaan untuk Obsesi Hati dan nanti tim Hope Channel Indonesia akan menyampaikan ke tim Obsesi Hati dan kami akan bawakan untuk ditanyakan kepada narasumber kita. Dan apabila para pemirsa ingin menyaksikan episode-episode Obsesi Hati sebelumnya, silakan masuk ke YouTube channel, ketikkan Obsesi Hati. Di sana Anda dapat memilih episode apa yang Anda akan saksikan kembali. Demikian acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa setia Hope Channel yang selalu menyaksikan acara Obsesi Hati setiap Senin malam. Dan juga kami berterima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf, yang selalu membawakan pembahasan yang luar biasa, yang sangat menguatkan tiap rumah tangga yang menyaksikan. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kami, tim kru Hope Channel Indonesia, yang telah bekerja keras sehingga acara ini dapat berlangsung dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampau. Saya Fitri Sumampau Sitorus. Tuhan memberkati kita.